Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa kami menyertai semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah serta melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Semoga kita selalu diberikan kesehatan baik jasmani dan rohani, dilancarkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun ukhrawi kita, serta diberikan kelapangan hati dan jiwa kita serta rizki kita. Dan yang lebih penting daripada itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk serta hidayahnya agar kita tetap konsisten dalam menjalankan nikmatnya, yaitu iman dan Islam yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya, terlebih dahulu kami memohon dukungannya dari pemirsa agar tetap kiranya memberikan subscribe, like, share, dan komennya. Serta jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update dan pembahasan-pembahasan lainnya di channel peradaban ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas tentang ma'rifatur Rabb atau mengenal Tuhan, maka pembahasan kali ini yaitu tentang ma'rifatul insan atau mengenal manusia. Yang pertama, proses kejadian manusia. Kitab suci Al-Quran menjelaskan bahwa makhluk manusia diciptakan dalam beberapa tingkatan kejadian. Nenek moyang manusia yaitu Nabi Adam diciptakan tanpa proses yang umum. Dia diciptakan dari unsur-unsur yang terdapat dalam tanah. Al-Quran menyebutkan dalam beberapa istilah antara lain turab dalam surat Ali Imran 59, tin dalam surat As-Sajdah ayat ke-7, dan fakhor dalam Quran Ar-Rahman ayat 14 dan sebagainya. Apabila kita memahami dengan cermat kandungan ayat-ayat tersebut, maka pada dasarnya nama-nama asal kejadian manusia tersebut tidak ada yang bertentangan, tetapi saling berkaitan. Al-Quran menyatakan bahwa at-tin atau tanah liat merupakan materi penciptaan manusia untuk pertama kalinya. Adapun at-tin atau tanah liat mencakup debu, tanah kering, tanah berlumpur, dan tembikar. Semua substansi ini disebutkan sebagai asal kejadian manusia pertama. Adapun manusia pada umumnya, yaitu keturunan Adam, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya dari nutfah, yaitu sperma yang dipancarkan oleh seorang ayah bertemu dengan sel telur atau ovum yang dimiliki seorang ibu. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah yang bercampur. Surat Al-Insan ayat kedua. Setiap wanita memiliki ribuan sel telur atau ovum yang tersimpan di dalam ovarium atau indung telur. Pada wanita dewasa, setiap bulan sebuah sel telur menjadi masak dan keluar dari indung telurnya. Sel telur pada wanita telah terbentuk sejak seorang bayi wanita dilahirkan. Sedangkan pria dewasa memiliki jutaan sel sperma yang diproduksi di dalam testis yang dikeluarkan oleh pria yang sudah dewasa
minimal 2 sampai 5 ml yang mengandung sekitar 100 sampai 400 juta sel jantan. Proses pembuahan terjadi saat satu sel telur wanita menjadi masak dan keluar dari indung telurnya menuju saluran telur. Dan pada saat yang sama, jutaan sel sperma yang mengalir dari kelamin pria berlomba-lomba mencapai sel telur melalui rahim dan saluran telur. Dari jutaan sel sperma tersebut, hanya terdapat puluhan sel saja yang mampu mendekati sel telur. Apabila satu sel sperma telah melakukan pembuahan terhadap sel telur, maka yang lain akan gugur. Detik pertama terbentuknya manusia baru adalah saat terjadinya proses pembuahan ini. Dua sel yang bertemu selanjutnya melebur diri menjadi satu sel baru yang disebut zigot. Ukuran zigot ini sangat kecil, lebih kecil dari lubang jarum. Meskipun kecil tetapi mengandung formasi yang lengkap tentang sifat-sifat dan bentuk manusia baru. Misalnya tentang rambut, hidung, kulit, mata, dan sebagainya. Sel yang baru ini selanjutnya melakukan proses pembelahan dari dua sel yang terbentuk dari campuran telur dan sperma, membelah menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, dan selanjutnya hingga membentuk gumpalan sel mirip sebuah RBI. Sambil membelah diri, sel ini terus bergerak turun dari saluran telur menuju rahim. Suatu kerjasama yang menakjubkan. Beberapa hari sebelum kehadiran makhluk yang baru ini, ruangan di dalam rahim telah disiapkan sedemikian rupa menjadi tempat yang kondusif untuk pertumbuhan zigot tersebut. Dinding rahim telah mengalami proses penebalan atau endometrium dan membentuk jonjot yang sangat kaya akan pembuluh darah. Lapisan ini memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup gumpalan sel yang baru tersebut. Penebalan dinding rahim ini seperti tanah yang subur bagi sebuah benih pada tanaman. Pada hari keempat, gumpalan sel telah mencapai rahim. Gumpalan sel ini terus bergerak mencari tempat yang paling tepat baginya untuk menempelkan dan melekatkan diri. Apabila telah menempel, selanjutnya gumpalan sel ini tumbuh semacam akar-akar yang menghubungkan antara dinding rahim dan sel yang baru. Disinilah sel-sel ini akan terus tumbuh dan berkembang sampai hari kelahiran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan periode ini dengan firman-Nya, "Wa nukirru fil arhami ma nasya'u ila ajalim musamma." Dan kami tetapkan di dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Surat Al-Hajj ayat 5. Dalam rahim, gumpalan sel ini menempel dan kemudian menanamkan diri di dinding rahim sebelah atas. Dalam bahasa Al-Quran, peristiwa ini disebut dengan alaqah atau yang menempel, atau sering juga diterjemahkan segumpal darah. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin summa min alaqatin. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tin atau tanah liat, kemudian dari nutfah atau air mani, kemudian dari alaqah
yang menempel. Surat Al-Hajj ayat 5. Sedangkan di dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Dan sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan ia nutfah atau air sperma yang disimpan di tempat yang kokoh. Kemudian nutfah itu kami jadikan alaqah atau sel yang menempel. Gumpalan sel itu kian lama kian tumbuh dan berkembang di tempatnya. Sejumlah sel bagian dalam membentuk janin atau embrio, dan sel bagian luar membentuk uri, yaitu suatu kantung berisi cairan yang mengelilingi janin. Kantung ini biasanya disebut kantong ketuban. Dalam perkembangan selanjutnya, air dan kandungan ketuban ini sangat besar manfaatnya untuk melindungi janin dari bahaya seperti akibat goncangan dan benturan. Air yang dikantung ketuban juga berfungsi untuk menjaga kestabilan suhu udara di dalam rahim. Dari fungsi dan manfaatnya sangat tepat apabila Al-Quran menyebut dengan qararim makin atau tempat yang kokoh. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Antara janin dan uri memiliki hubungan kerjasama yang sangat serasi. Uri bertindak sebagai paru-paru, hati dan ginjal bagi janin. Zat-zat yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan janin diperoleh dari sang ibu yang disalurkan melalui uri ini. Caranya, uri bertugas menyerap zat-zat yang diperlukan dari darah ibu melalui pembuluh-pembuluh darah yang terdapat di dinding rahim, kemudian menyalurkannya ke dalam janin. Sebaliknya, zat-zat yang akan dibuang oleh janin dirembeskan melalui uri ke dalam darah ibu. Janin dan uri juga bekerja sama dalam memproduksi beberapa hormon yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup janin. Pada usia 3 minggu, besar janin kira-kira sebesar butir padi. Tetapi pada minggu-minggu berikutnya mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dalam pertumbuhannya, mula-mula sel-sel yang ratusan jumlahnya itu berkembang menjadi beribu-ribu sel dan membentuk gumpalan daging. Selanjutnya tumbuh otot-otot, kaki, tangan, kepala, mata, telinga, dan seterusnya. Sampai kemudian terbentuk seluruh organ-organ tubuh secara lengkap. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fakhalaqnal mudghatan idhaman fakasawnal idhama lahman summa ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu kami jadikan sesuatu yang melekat itu segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang-tulang. Lalu tulang-tulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Organ-organ tubuh janin menjadi lengkap setelah mencapai 9 bulan. Panca indera terbentuk, jantung, paru-paru, ginjal, fungsi otaknya juga telah bekerja. Bahkan ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah ditiupkan kepadanya. Summa sawwahu wa nafahu fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Pada usia ini janin sudah cukup matang untuk dilahirkan. Ini terjadi pada saat kondisi rahim tidak dapat diperluas lagi. Janin tidak dapat bergerak dengan bebas. Proses pertumbuhan juga berhenti beberapa hari sebelum kelahiran karena plasenta yang bertugas mensuplai makanan menjadi tua. Semua faktor ini menjadi pendorong terjadinya proses kelahiran. Kelahiran bayi terjadi pada waktu yang tepat. Bayi normal biasanya keluar diawali oleh kepalanya. Lingkaran kepala besarnya kurang lebih sama dengan lingkaran bahunya, seimbang dengan lingkaran tulang pinggul ibu. Syukurlah pada saat itu tulang tengkorak bayi dibuat lunak sehingga dapat menyesuaikan diri dengan pintu keluar yang sempit itu. Di luar rahim, bayi telah disambut dengan berbagai kebutuhan yang telah dipersiapkan jauh sebelumnya. Pada saat seorang ibu telah tersedia makanan dan minum, bahkan zat-zat antibodi yang diperlukan, semua Allah sediakan dalam kemasan air susu ibu yang dapat dikonsumsi oleh bayi sampai ia berumur 2 tahun. Pada diri ibu juga diberikan perasaan sayang kepada sang bayi sehingga ia tetap sabar merawat dan melayaninya hingga sampai dewasa. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.